Hai anak-anak kami sekalian, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 7 ya. Baiklah, anak-anak kami yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas di bab yang pertama, yaitu manusia sebagai citra Allah. Anak-anak kami yang terkasih, kita sebagai manusia itu harus berusaha mengenal siapa diri kita. Dengan mengenal diri ini, maka kita akan memahami, kita akan mengerti tentang siapa diri kita semestinya. Dan salah satu pengenalan diri ini adalah menyadari bahwa kita sebagai citra Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan citra Allah? Nah, jadi dalam video ini nanti akan kita bahas ya. Kita akan bahas bersama-sama. Saya akan menjelaskan dan kalian mengamati. Anak-anak kami yang terkasih, kalian harus menyadari bahwa usia saat ini kalian bukan lagi dikatakan sebagai usia anak kecil. Ya, bukan. Kalian bukan lagi bermain-main. Ya, hidupnya itu tidak hanya bermain-main lagi. Nah, tetapi kelas 7 SMP boleh dikatakan kalian sudah beranjak ke dewasa. Ya, beranjak dewasa artinya masih dewasa awal, atau kita bisa menyebut itu sebagai remaja ya. Nah, dalam usia remaja ini mereka sudah memikirkan tentang siapa dirinya, sudah mencari tentang identitasnya, mencari tentang keunikan dirinya sebagai citra Allah. Maka dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang pokok bahasan A di bab yang pertama ini, yaitu aku citra Allah yang unik. Baiklah, anak-anak kami yang terkasih, yang menjadi indikator atau yang menjadi tujuan pembelajaran ini ada 7. Yang pertama adalah menyatakan syukur atas keberadaan dirinya yang menciptakan sebagai citra Allah yang unik. Maksudnya kalian bersyukur bahwa kalian itu adalah citra Allah yang unik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, percaya diri mengungkapkan keunikan dirinya sebagai citra Allah. Nah, jadi kalian dituntut setelah mempelajari pelajaran ini, kalian harus percaya diri untuk mengungkapkan keunikan diri kalian. Yang ketiga, menginventarisasi ciri-ciri yang menjadikan seseorang itu disebut unik. Nah, maksudnya di sini kalian menyebutkan atau mengkelompokkan apa yang menjadi keunikan kalian bila dibandingkan dengan orang lain, ya. Yang keempat, menyebutkan perbedaan antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Nah, jadi berbeda. Manusia itu merupakan citra Allah, sedangkan ciptaan yang lain tidak. Dan apa perbedaannya nanti akan kita bahas, ya. Dan yang kelima, menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Yang keenam, menjelaskan sikap dan perilaku manusia yang mencerminkan dirinya sebagai citra Allah. Nah, jadi ini penting ini. Ya, setelah pembelajaran ini kalian harus bisa menjelaskan sikap perilaku kalian, ya, bahwa kalian adalah citra Allah. Nah, dan yang terakhir, anak-anak kami yang terkasih, menyusun doa tertulis yang mengungkapkan syukur karena diciptakan Allah unik adanya. Nah, jadi nanti kalian harus bisa menyusun doa, ya. Nanti mungkin itu akan sebagai tugas, akan saya berikan sebagai tugas, bahwa kalian harus bisa menyusun doa sebagai ungkapan syukur karena diciptakan Allah unik apa adanya.
Baiklah, marilah kita memulai pelajaran kita ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu atas anugerah-Mu pada hari ini. Engkau persatukan kami untuk belajar bersama dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dampingilah seluruh kegiatan belajar yang kami jalani hari ini dan yang akan datang. Semoga dengan pendampingan Roh Kudus-Mu kami dapat belajar dengan baik dan semakin mengenal kasih-Mu. Secara khusus, hari ini kami hendak belajar tentang keunikan diri kami masing-masing. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mampu mengenal diri kami dan saling membantu untuk saling mengenal satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak kami sekalian, sudah kita awali dengan doa bersama. Mari kita lanjutkan. Nah, coba kalian amati dulu, ada dua gambar yang akan saya suguhkan. Gambar pertama, dia seorang laki-laki. Ini gambar kartun ya. Dia seorang laki-laki, dan gambar yang kedua adalah seorang perempuan. Nah, apa yang akan kita amati di sini? Nah, ini dia. Kalau gambar pertama itu jelas laki-laki. Nah, ini contoh ya nak ya. Ini contoh supaya nanti kalian bisa mengamati keunikan diri kalian. Nah, ini contoh. Gambar pertama itu laki-laki, kemudian kekasannya juga tinggi, rambutnya agak panjang untuk ukuran laki-laki. Nah, mungkin dia pendiam di sini ya, pendiam. Nah, sedangkan kekasan atau ciri-ciri gambar kedua, dia adalah seorang perempuan tinggi ya. Badannya tinggi, kemudian rambut pendek untuk ukuran perempuan. Dia penuh semangat ya. Sekali lagi ini contoh. Nah, di kolom yang selanjutnya itu ada bidang keahlian. Nah, ini kreatif laki-lakinya ya, inovatif juga, komunikatif. Oh, dia suka berkebun. Sedangkan perempuannya keahliannya itu memasak, menjahit, dia komunikatif orangnya, dan dia juga pintar jualan online gitu ya. Nah, hobinya yang laki-laki traveling, nonton, berenang. Nah, apalagi nih menonton ya, dibuat lagi menonton. Nah, oke. Kita lihat yang perempuan traveling, kemudian shopping ya, biasa perempuan suka shopping ya, menonton, nah bersepeda. Nah, ini untuk mengenal keunikan itu, nah bisa kalau kita amati gambar ini, ada kekhasannya ya, kekhasan dari kedua gambar itu, ada bidang atau keahliannya dan ada hobinya. Nah, ini merupakan contoh. Sekarang coba kalian lihat dulu tentang keunikan diri kalian ya. Nah, keunikan diri masing-masing. Nanti di rumah coba kalian bandingkan antara kalian dengan kakak atau adik yang ada di rumah ya. Boleh kamu isi kolom yang seperti ini, nanti kamu pindahkan di catatan. Nah, apa yang menjadi kekhasanmu dan apa menjadi kekhasan kakak atau adik? Nah, ada berapa ya? Nanti coba kamu bikin di catatanmu. Begitu juga dengan bidang keahliannya atau hobi, ya. Nah, coba kamu lakukan itu nanti di rumah. Selanjutnya, anak-anak kami yang terkasih, nah, keunikan diri sebagai citra Allah. Nah, ini gambar Imago Dei. Ini merupakan tangan Allah dan tangan manusia. Ya, ini Bapak tidak tahu siapa yang menggambar ini, tapi gambar ini sangat terkenal ya, yang menyatakan bahwa manusia itu merupakan citra Allah. Nah, mari kita lihat. Nah, kata citra, jadi kalian perhatikan baik-baik ini anak ya. Kata citra itu dapat diartikan sebagai gambaran atau image yang menunjukkan pada identitas atau ciri seseorang atau kelompok. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Citra itu merupakan identitas seseorang atau ciri-ciri seseorang. Nah, jadi kata citra ini hanya diberikan kepada manusia, bukan kepada hewan atau tumbuhan, ya. Nah, kenapa demikian? Nah, mari kita lihat selanjutnya ya. Nah, kata citra dikaitkan dengan sesuatu nilai-nilai yang dianggap ideal atau baik, yang terkait erat dengan tindakan, sifat, atau karakter seseorang atau kelompok tertentu. Nah, jadi
anak kami sekalian, kata citra ini itu mengarah kepada sesuatu nilai-nilai yang dianggap ideal atau baik. Nah, itu artinya berarti ada citra buruk. Ya, ada citra buruk dan ada juga citra baik. Nah, maka kita kenal ada tindakan-tindakan yang buruk, ya. Ada tindakan-tindakan yang baik. Ada juga sifat yang buruk, ada sifat yang baik. Ada karakter yang buruk, ada karakter yang baik. Nah, itu artinya bahwa citra itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kemudian kata citra juga mempunyai makna keserupaan atau kesegambaran atau kemiripan antara seseorang dengan yang dicitrakannya. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kata citra ini dia memiliki makna serupa atau mirip atau segambar. Nah, ya, sudah semakin paham ya. Nah, maka kalau dikatakan manusia citra Allah berarti manusia itu mirip dengan Allah atau segambar dengan Allah. Ya, serupa dengan Allah. Nah, itu kata citra itu. Nah, jadi kita sebagai manusia segambar atau serupa atau mirip dengan Allah ya. Nanti kitab suci akan membahas ini. Mari kita lihat ya. Nah, jadi gini. Gereja memiliki pandangan tentang keunikan diri sebagai citra Allah ini. Ya, ada berapa? Mari kita lihat. Yang pertama adalah berdasarkan kitab suci. Nah, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Nah, di sini akan dijelaskan nanti dalam kitab suci ini akan dijelaskan bahwa memang benar manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dokumen gereja namanya Gaudium et Spes, ya, disingkat dengan GS, artikel 12. Di sini juga membahas tentang keunikan manusia itu dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya. Nah, mari kita lihat apa yang dijelaskan dari kedua pandangan gereja ini. Mari kita lihat yang pertama berdasarkan kitab suci. Ya, kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Nah, ini jangan kamu lihat 226 ini ya, ini ayat 26, salah ketik tadi Bapak. Nah, apa yang dikatakan di sini? Nah, ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, coba perhatikan ayat 27 itu. Di situ ditegaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambarnya. Ya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan itu. Nah, artinya manusia itu serupa, ya, atau mirip dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi kitab suci pun sudah menjelaskan itu ya, Nak ya. Nah, ada juga pandangan gereja Katolik tentang keunikan ini. Ada namanya dokumen gereja, ya, namanya Gaudium et Spes. Nah, di dokumen itu dikatakan seperti ini. Kitab suci mengajarkan bahwa, maksudnya di sini tadi kejadian tadi ya, kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 itu. Nah, kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, ini pun gereja mengakui, ya, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Ia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Oleh Allah, manusia ditetapkan sebagai Tuhan atas semua makhluk di dunia ini
untuk menguasainya dan menggunakannya sambil meluhurkan Allah. Nah, jadi dalam pandangan ini, dalam dokumen ini, di sini merupakan disampaikan bahwa manusia itu merupakan penguasa atas ciptaan-ciptaan yang lain, ya. Jadi tidak hanya diciptakan segambar dengan Allah, tetapi manusia itu pun bisa mengenal Allah itu. Nah, berbeda dengan ciptaan yang lain, contohnya hewan. Hewan itu tidak bisa mengenal Allah. Tidak bisa mereka mengenal siapa yang menciptakan mereka. Ya. Begitu juga dengan tumbuhan. Tidak bisa mengenal Allah itu sebagai penciptanya. Hanya manusia, ya. Nah, apa yang membedakan manusia sebagai citra Allah dengan ciptaan Tuhan yang lain? Nah, nanti akan saya jelaskan, ya, Nak, ya. Oke. Anak-anak kami yang terkasih. Nah, ini ringkasan untuk kalian, ya, supaya ada menjadi benang merahnya. Manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya serupa segambar dengan Allah sendiri. Nah, ini saya tegaskan lagi, ya. Manusia itu diciptakan sebagai citra Allah, itu memiliki arti bahwa manusia itu serupa atau segambar atau mirip dengan Allah itu. Nah, ya, wujud Allah itu ya seperti wujud manusia, punya rambut, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya kaki. Nah, gitu ya, punya tangan. Nah, bisa bekerja, bisa berbahasa. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi istilah citra Allah itu hanya dikatakan kepada manusia. Kenapa? Karena memang pengertian dari citra itu adalah serupa. Nah, jadi citra itu tidak pernah digunakan untuk hewan, tidak pernah digunakan untuk tumbuhan, ya. Karena tumbuhan, hewan itu tidak bisa mengenal Allah sebagai penciptanya, hanya manusia. Nah, kemudian sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi atau seseorang. Nah, jadi kata citra itu mengarah kepada identitas. Makanya dikatakan seseorang, seorang manusia. Jadi tidak pernah dikatakan seorang tumbuhan, seorang binatang, ya. Pribadi hewan, pribadi ayam. Tidak pernah itu. Tapi dikatakan citra itu hanya kepada manusia, pribadi, ya. Nah, mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasannya dan hidup dengan orang lain. Inilah yang dimiliki atau martabat manusia itu, ya, mengenal dirinya, mengenal kesalahan-kesalahan yang dia buat, mengenal itu baik atau buruk yang dia lakukan, ya. Juga menjadi tuan atas dirinya. Jadi manusia itu memiliki kehendak bebas, ya. Nah, seperti itu. Inilah istilah-istilah citra itu. Nah, mari kita lanjut, ya, Nak, ya. Nah, sebagai citra Allah, manusia dikaruniai khusus kemampuan dasar. Jadi karunia khusus itu kemampuan dasar yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Hanya manusia yang memiliki kemampuan dasar ini, ya, atau karunia ini. Apa itu? Ada 3. Yang pertama adalah akal budi. Nah, jadi hanya manusia yang memiliki akal, yang bisa mengerti baik atau buruk, ya, yang bisa menciptakan sesuatu demi kebaikan. Akal budi, berpikir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kebebasan. Jadi manusia bisa memiliki kebebasan, dia mau kemana, ya, dia mau berbuat apa. Ada kebebasannya, tapi terbatas dengan kebebasan orang lain juga, ya. Bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah memiliki hati nurani, memiliki kepekaan. Dia bisa merasa, dia bisa bersedih, dia bisa bergembira, dia bisa memiliki belas kasih. Ya, dia bisa memiliki persaudaraan, pertemanan, persahabatan, dan lain-lainnya itu, hati nurani, ya. Nah, inilah ketiga ini, akal budi, kebebasan, dan hati nurani, inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan ini merupakan kemampuan dasar itu, ya. Jadi sekali lagi, kemampuan dasar ini tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lainnya, hanya kepada manusia.
Nah, maka sebagai citranya manusia itu sangat dikasihi Allah. Nah, di dalam dokumen gereja tadi, ya Gaudium et Spes artikel 12 dikatakan manusia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Nah, ini ya. Ini sebagai bukti manusia itu dikasihi oleh Allah, maka Allah memberikan kepada manusia itu untuk mengenal Allah itu sendiri, ya. Jadi kita sebagai orang Kristiani kita bisa mengenal Allah itu dari Yesus Kristus, ya. Nah, ini kita beruntung sebagai orang Kristiani, kita bisa memahami, mengenal Allah itu dari Yesus Kristus yang pernah turun ke dunia ini, yang pernah menjadi manusia, dan kita bisa mengetahui itu dari kitab suci, ya nak ya. Jadi rajin-rajin membaca kitab suci supaya semakin mengenal Yesus. Kalau sudah mengenal Yesus maka mencintai Yesus, ya. Nah, manusia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya dan menjadi tuan atas semua ciptaan yang lain. Nah, maksudnya di sini manusialah yang berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusialah yang berkuasa atas hewan-hewan, ya, ikan yang ada di laut, burung yang ada di udara. Itu manusia yang berkuasa itu. Dan juga terhadap tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi tidak pernah tumbuhan atau hewan yang menguasai manusia. Itu tidak pernah, tidak ada ceritanya itu. Ya, jadi manusia yang berkuasa. Karena apa? Karena memang manusia itu citra Allah, kesayangan Allah. Manusia itulah lebih sayangnya Allah kepada manusia dibandingkan dengan ciptaan yang lain, ya, dibandingkan dengan hewan atau tumbuhan. Nah, baiklah anak-anak kami yang terkasih, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, nah ya begini, karena semua manusia adalah citra Allah. Nah, jadi semua manusia itu citra Allah. Ya, bagaimanapun rupanya, baik itu yang ganteng, yang cantik, yang kurang baik, ya, yang kurang enak dilihat wajahnya, ya, mungkin warna kulitnya ada yang putih, ada yang hitam, ya, berbagai macam, ya. Yang namanya manusia itu citra Allah, bagaimanapun bentuknya atau bagaimanapun status sosialnya, ya, baik itu orang kaya, orang miskin, ya, setengah kaya, setengah miskin, ya, bagaimanapun jabatannya, mereka adalah, semua manusia itu adalah citra Allah, ya. Nah, berasal dari Allah, ya, berasal dari, semua manusia itu berasal dari Allah yang sama, ya. Yang pertama tadi citra Allah, berasal dari Allah yang sama, dan sama-sama dikasihi Allah. Nah, ini jadi ada tiga ini, ya. Semua manusia itu citra Allah. Yang pertama, semua manusia itu berasal dari Allah. Yang kedua, dan semua manusia itu sama-sama dikasihi Allah. Itu yang ketiga. Nah, maksudnya apa ini, Pak? Kalau kita menyadari ini, bahwa manusia itu citra Allah, berasal dari Allah yang sama, dan sama-sama dikasihi Allah, maka semua manusia itu mempunyai satu ikatan, ya, yaitu harus saling mengasihi, harus saling menghormati, hidup sebagai saudara bagi yang lain. Karena kita itu berasal dari Allah yang sama, memiliki Allah yang sama, ya, dan dikasihi oleh Allah yang sama. Nah, inilah anak-anak kami sekalian yang menjadi kesimpulan dalam video pembelajaran kita kali ini. Baiklah, anak-anak kami yang terkasih, sebagai penutup untuk pelajaran kita kali ini, di sini ada Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Jadi kalian dengarkan, boleh nanti kamu ikuti Bapak ketika Bapak mendaraskan ini. Mendaraskan itu seperti dinyanyikan lah, ya, tapi notnya itu hanya 1, 2, atau 3 angka saja, ya. Oke, mari kita tutup pelajaran ini dengan menghayati, dengan mengamati lagu dari Mazmur 8 ayat 2 sampai 10
saya akan mendaraskannya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Baiklah anak-anak kami sekalian, demikianlah pembelajaran kita di bab yang pertama, pokok bahasan yang pertama. Anak-anak kami sekalian, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Boleh kamu gunakan ini sebagai sumber belajar kalian untuk semakin memahami bahwa manusia itu merupakan citra Allah. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih. Bye-bye.